Sekretaris Liu sudah tidak menghubungi saya selama berjam-jam. Sepertinya ada masalah. Sopir sudah menunggu di bawah. Kamu si sakit-sakitan demi mendapatkan karya asli itu. Saya sudah merencanakan ini lama sekali. Jangan sampai kamu merusaknya. Ayah, jangan takut. Sia-sia datang untuk menyelamatkanmu. Bodohnya mereka, janji mau menyisakan beberapa kepiting besar untukku. Kenapa tidak ada satupun? Kakak, aku menangkapmu lagi. Kamu lagi makan diam-diam, malu-malu, kecilkan suaramu. Kemarilah, hari ini di mana Lu Xiancang? Kasih kami beberapa kepiting besar. Kakak seharusnya mau menyisakan untuk kami. Tapi tidak ada satupun yang disisakan untukku, kepiting besar. Sia-sia juga belum makan, kamu juga belum ya? Pasti kakak keempat makan lebih banyak. Nanti aku akan cari dia, kak tidak perlu repot-repot. Lihat aku. Memang anak seorang dewa lukis, gambarnya bagus sekali tapi, apa hubungannya dengan kepiting besar? Ayahku bilang, kepiting besar, ditangkap dari air seperti ini. Kita bisa langsung menangkapnya. Bagaimana cara menangkapnya? Kakak, lihat baik-baik. Lukisannya bergerak, aku tangkap. Di air ini memang ada kepiting. Aku tangkap lagi. Menak sia-sia. Bisakah kamu menggambar uang perak untukku? Uang perak. Apa itu? Uang perak itu barang bagus. Benar. Tidak baik, si gadis ini akan membuat masalah. Sia-sia, kamu hebat sekali. Bisakah kamu menggambar lebih banyak? Apa yang terjadi ini? Kenapa tangan sia-sia tidak bisa bergerak? Bodoh. Masih belum sadar kesalahanmu? Guru. Sial, terlambat satu langkah. 3 racun dan 6 keinginan adalah pantangan besar dalam kultivasi. Semua yang guru ajarkan sudah kamu lupakan. Guru, saya tidak berani lagi. Saya tidak akan berani lagi. Hukumanmu 3 tahun pengurangan kekuatan, bertapa di tebing selama 3 hari. Tanpa perintah, jangan keluar. Baik, guru. Saya. Sia-sia, kamu melakukan kesalahan. Sekarang cepat bersihkan barang-barangmu, bersiap untuk turun gunung. Guru, tolong jangan usir sia-sia. Sia-sia tidak akan sembarangan menggambar lagi. Setelah ayah turun ke dunia, sia-sia hanya punya Shifu. Sia-sia, justru karena kamu melakukan kesalahan. Membuat ayahmu menghadapi cobaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa? Kamu dan ayahmu adalah darah daging. Kenaikan dan penurunan kemampuanmu saling mempengaruhi. Sekarang kamu melakukan kesalahan, membuat cobaan ayahmu bertambah besar. Cobaan terbesar kali ini adalah cobaan hidup dan mati. Apa? Ayah can mati? Kali ini, jika dia meninggal di dunia karena suatu alasan, maka dia gagal melewati cobaan dan tidak bisa kembali ke surga lagi. Shifu, sia-sia tidak mau ayah mati. Tolong pikirkanlah cara. Sekarang masih ada satu cara. Cara apa? Sia-sia, apakah kamu mau bertanggung jawab atas perbuatanmu sendiri?
Mengurai belenggu harus oleh yang mengikatnya. Cobaan yang kamu buat harus kamu sendiri yang menyelesaikannya, hanya saja setelah turun ke dunia. Kamu tidak bisa lagi menggunakan kekuatanmu. Gunakan buku catatan jasa ini untuk mengumpulkan jasa, bisa memulihkan sedikit kekuatan. Ayah, tunggu aku kesalahan sia-sia. Sia-sia pasti akan menebusnya sendiri. Katanya barang lelang kali ini luar biasa, hanya satu lukisan pemandangan. Harganya mencapai miliaran. Ternyata lukisan ayah tidak hanya di surga yang banyak yang berebut. Di dunia juga banyak yang berebut. Hei, nona kecil, kamu belum tahu ya? Leluhur keluarga Shenyo. Itu adalah dewa lukisan dari Wu, luar biasa. Yuk masuk lihat. Shifu bilang harus berbuat baik, menebus kesalahan. Di sini hanya ada lukisan ayah, tidak ada ayah. Ayah, aku sangat merindukanmu. Lukisanmu bagus sekali, kenapa dirobek? Dulu di dunia melihat segala keindahan, selalu mendapat inspirasi. Tapi sekarang setelah menjadi dewa, malah tidak ada jiwa dalam lukisan. Penuh dengan teknik, tidak bisa lagi melukis seperti dulu. Tapi para dewa tua itu, antri ingin mendapatkan lukisan ayah. Membuktikan lukisan ayah bagus. Kamu masih kecil, belum mengerti lukisan. Itu ibu. Ibu lagi ngomong apa dengan ayah? Memperbaiki jiwa ibumu. Masih kurang satu cobaan terakhir. Sudah waktunya turun ke dunia. Jangan, sia-sia tidak mau ayah pergi. Setiap kali ayah pergi, tidak ada yang menemani sia-sia bermain. Sia-sia memperbaiki jiwa ibumu. Ayah harus melewati 7 cobaan. Kalau tidak, sia-sia setiap kali hanya bisa melihat giok ini. Merindukan ibu, tidak menyenangkan ya kan? Ibu-ibu sepelah nasihati ayah. Biar ayah menemani sia-sia lebih banyak ya. Sia-sia, selama ayah pergi. Kamu bisa berlatih di tempat Bai Hesianweng. Tunggu ayah pulang dengan baik, ya? Kalau sia-sia merindukan ayah, bagaimana? Kalau sia-sia merindukan ayah. Lihatlah lukisan yang ayah buat. Ayah berjanji padamu, ini adalah terakhir kali ayah turun ke dunia, tunggu ayah pulang, ayah akan turun dari langit seperti pahlawan besar. Bawa ibu pulang dan temani sia-sia, ya? Ini semua salah sia-sia. Membuat ayah dalam bahaya. Ayah, kamu di mana? Bukankah kita sudah janji turun dari langit untuk bermain denganku? Mendeteksi tuan rumah melakukan kebaikan, nilai kebajikan pulih 5 poin. Teruslah berusaha. Nilai kebajikan pulih 5 poin. Berarti ada kekuatan, kata guru memang benar. Ada orang melompat dari gedung. Ada orang melompat. Wah, lihat ada orang melompat. Jangan takut, sia-sia akan menyelamatkanmu. Nilai barang lelang ini sangat berharga, semakin mendekati saat kritis. Semakin mudah terjadi kekacauan, aku harus mengawasi sendiri. Sekretaris Liu sudah mengawasi sepanjang waktu, apa yang bisa terjadi. Dan kondisi tubuhmu tidak cocok untuk bepergian, tunggu saja dengan baik. Sekretaris Liu pasti akan mengirim lukisan ke galeri tepat waktu. Sekretaris Liu sudah tidak menghubungiku selama beberapa jam. Mungkin sudah ada masalah. Aku bertunangan denganmu, berurusan dengan keluarga Shen begitu lama. Semua untuk lukisan itu, bisnis bernilai puluhan. Jangan kau ganggu rencanaku, jangan terlalu banyak ikut campur. Aku akan membantumu kembali beristirahat. Sopir, tunggu di bawah. Ayah, dia ingin menyakitimu. Dari mana datangnya gadis kecil ini? Nak, ini terlalu berbahaya, cepat turun. Aku foto. Tuan rumah melakukan kebaikan, nilai kebajikan bertambah. Bagus sekali ayah, aku sangat merindukanmu. Aku kenal Shenyo selama belasan tahun. Kapan dia punya anak? Nak, jangan ngomong sembarangan, aku belum menikah. Dari mana ada anak? Gadis kecil, aku beritahu kamu, jangan ngomong sembarangan. Aku tunangannya, kami berdua tidak punya anak.
Kamu bukan tunangan ayah, kamu wanita jahat. Apa katamu? Baru saja kamu yang mendorong ayah jatuh dari lantai. Kamu. Kamu seorang dewasa. Kenapa marah sama anak kecil? Aku cuma mau ngajarin dia pelajaran. Ayah, aku nggak bohong. Dia tadi beneran mau ngedorong kamu. Sudah, ini berbahaya. Kamu turun duluan. Tapi kamu kan ayahku. Yael, antarkan dia turun. Ayah, jangan tinggalin aku, ayah. Masih kecil udah jago acting. Apa niatnya? Ayah yang polos pasti bakal dikerjain sama wanita jahat. Aku mau lindungi ayah. Aku nggak mau dengar omonganmu, orang jahat. Lagi pula si sakit itu juga udah nggak lama lagi hidupnya. Sekarang mau nyamperin dia, pikir dia bisa kasih apa? Selesaikan Shenyo di gudang. Langsung kirim lukisannya ke luar negeri. Lagi pula dia bakal mati juga cepat atau lambat. Ayah, jangan tinggalin sia-sia. Nah, kamu siapa sih? Gimana kamu tahu? Tadi tante itu mau celakain aku. Sia-sia lihat sendiri. Sia-sia lihat wanita jahat itu. Ngedorong ayah dari lantai atas, aku yang putar balik waktu. Baru bisa selamatin ayah. Nah, bohong itu bisa bikin hidungmu panjang loh. Kalau sia-sia bohong, hidungnya bakal naik sampai atap. Ayah, kamu yang ngajarin sia-sia gambar bambu. Sia-sia udah bisa gambar. Beneran? Jangan bohong sama ayah ya. Ayah bilang, kalau sia-sia bohong, hidungnya bakal naik sampai atap. Ayah lihat, hidung sia-sia masih ada kok. Kenapa ini? Kenapa kepalaku sakit lagi? Jangan-jangan penyakitnya kambuh lagi. Ayah, kamu kenapa? Apa kamu nggak enak badan lagi? Nak, Om gak bisa nemenin kamu. Kamu pulang duluan ya. Om masih ada urusan. Antar aku ke gudang nomor 8. Siap. Cepetan. Nggak bener nih. Sia-sia udah selamatin ayah. Kenapa ayah masih dalam bahaya? Jangan-jangan. Ayah, kamu jangan pergi. Kamu bakal mati, ayah. Entah anak siapa, tapi rasanya ada kedekatan. Sayangnya, dengan kondisi tubuhku ini, mungkin gak ada hubungan keluarga. Gimana nih? Gimana nih? Aduh, nggak tahu ayah mau kemana, nggak bisa gambar. Cepetan naik mobil. Kamu bilang tadi San Xiaoye dalam bahaya, beneran? Tuan Ketiga Tio ayah. Dia tidak punya anak perempuan, pasti kamu salah orang. Tapi dia dalam bahaya, aku pasti akan menghentikannya. Rasanya tante ini sangat familiar, sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Kakak, siapa kamu? Aku asisten Tuan Ketiga, namaku Yunyan. Duduk yang baik. Ayah. Ternyata tebakanku benar, lukisan bernilai miliaran. Tidak ada yang tergoda, itu tidak mungkin. Tuan ketiga memang tajam. Lukisan itu bukan hanya warisan keluarga Shen, tapi juga peninggalan negara. Hari ini meskipun aku mati, aku tidak akan membiarkan kalian membawanya ke luar negeri. Serang. Sial, ada suara tembakan, Tuan Ketiga dalam bahaya. Buruk, ini saat kritis hidup dan mati, semuanya salah sia-sia. Sia-sia harus menyelamatkan ayah. Tuan Ketiga, Ayah. Kalian pikir aku tidak siap? Sekarang zaman sudah berubah, bukan lagi zaman berkelahi fisik. Memang pantas jadi tunanganku, ada bakat juga. Kamu, aku seharusnya percaya kata anak itu. Kamu memang punya niat jahat. Lukisan ini bernilai 1,2 miliar, aku masuk keluarga Shen. Hanya untuk mengambilnya. Kalau tidak, kamu pikir aku tahan semua penghinaan hanya untuk menikah dengan si sakit-sakitan ini dan menderita seumur hidup?
Hari ini bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkan kamu membawa lukisan itu ke luar negeri. Kalau begitu hari ini aku akan membuatmu mati dengan jelas. Kamu bilang zaman sudah berubah, pil di tanganku adalah produk teknologi, bisa menyembuhkan luka dengan cepat. Mari lihat siapa yang akan mati hari ini. Ayah, aku datang membantumu. Kenapa kamu datang? Yunyan, cepat bawa dia pergi. Tuan ketiga, aku tidak akan membiarkanmu celaka. Kamu memang punya wanita lain, anak itu pasti milikmu. Tidak kelihatannya, Shenzhou. Jangan ngomong sembarangan di sini. Ayah, sekarang aku punya 10 poin kebajikan, bisa ditukar banyak hal. Orang-orang ini makan pil kecil, hanya perlu secangkir teh pembersih. Untuk membuat efek obatnya hilang semua. Ini, cangkir teh ini bukan yang baru kamu gambar? Bagaimana bisa jadi nyata? Ternyata asli. Meskipun kamu pikir sudah mengambil kembali lukisan itu, apa gunanya? Dari 3 saudara keluarga Shen, kamu yang paling tidak berguna. Kau pikir kau bisa mengambil kembali lukisan itu, kakek Shen, dan mendapatkan lebih banyak harta warisan untukmu? Pertunangan kita sudah batal. Urusanku bukan urusanmu lagi. Kalau kau menikah denganku, mungkin kau masih punya hak untuk memperebutkan harta warisan. Sekarang, selain Iwamu, kau tidak hanya APA lagi. Kau pikir kau bisa hidup berapa lama lagi? Aneh, wanita jahat itu sudah menyerah. Tapi kenapa ayah masih dalam kondisi kritis? Tuan ketiga, ayah. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ayah seharusnya memiliki nasib yang baik. Kenapa dia bisa sakit parah seperti ini? Apakah karena sia-sia melakukan hal buruk? Sehingga ayah jadi seperti ini? Ayah, kenapa denganmu? Sia-sia. Dewa lukisan, penderitaan yang dialami sia-sia sekarang. Mungkin berkaitan dengan ibunya adalah manusia biasa. Secara logis, pernikahan antara dewa dan manusia adalah melanggar aturan. Meskipun pernikahan dewa dan manusia tidak sesuai aturan. Kenapa anak yang harus menanggung akibatnya? Ayah, Sia-sia. Kau bisa dengar ayah, sia-sia? Ayah dan ibumu menikah. Melanggar aturan langit. Seharusnya ayah yang menanggung akibatnya. Bahkan jika ayah kehilangan 1000 tahun kekuatan, ayah tidak akan membiarkanmu celaka. jangan, sia-sia, jangan biarkan ayah menderita. Ibu sia-sia, karena perbedaan antara manusia dan dewa. Hanya tersisa sedikit rohnya. Hal yang sama. Apakah akan terjadi pada sia-sia? Dewa lukisan, apakah ada cara? Kau harus turun ke dunia dan menghadapi cobaan. Dengan penderitaan yang kau alami sendiri. Untuk menebus dosa pernikahan dewa dan manusia. Bisa menyelamatkan sia-sia. Baik. Bahkan jika ayah harus mengalami penderitaan yang tak terhingga. Ayah tidak akan membiarkan sia-sia menderita sedikit pun. Ayah tidak akan membiarkan sia-sia celaka. Ayah, ayah, ayah. Ayah ingat, sia-sia, kenapa kau di dunia manusia? Sia-sia datang mencarimu. Jangan tinggalkan aku sendirian lagi. Saat seseorang berada di ambang kematian, mereka akan mengingat banyak hal. Hal-hal yang terjadi sebelumnya. Sayangnya, tubuh ayah sudah tidak kuat lagi. Ayah, jangan mati. Ini semua salah sia-sia yang melakukan hal buruk. Sia-sia tidak akan sembarangan menggambar lagi. Tuan muda, lukisan itu sudah aman sampai di ruang pamer. Saya melihatnya langsung dibawa masuk. Baguslah. Kakak. Tuan muda, jika tidak ada jodoh di kehidupan ini, semoga kita bisa bertemu lagi di kehidupan berikutnya. Ini adalah takdir saya sendiri, tidak ada hubungannya dengan keluarga saya. Sia-sia tidak mau ayah meninggal. Kakak kedua dengar Shen You sudah sekarat. Benar atau tidak, kakak, saya melihatnya sendiri. Dia sudah dibawa ke ruang gawat darurat. Selama ini,
tubuhnya sudah cukup menderita. Kali ini, saya harus melihatnya mati dengan mata kepala sendiri. Dia hanya bisa memanjakan ibu kita dengan kata-kata manis. Setelah dia mati, harta keluarga ini pasti akan menjadi milik kita berdua. Jika sia-sia merindukan ayah. Lihat saja lukisan yang ayah buat. Paman, obat ini sudah direbus selama 1000 tahun. Sudah selesai belum, Paman? Bangunlah, Paman. Jangan buru-buru, Nona kecil. Saya adalah orang dalam lukisan yang terlukis oleh dua lukisan. Obat yang saya rebus hanya untuk menyelamatkan dewa lukisan, meskipun kamu adalah putrinya. Tidak mungkin kamu bisa minum obat ini. Bagus sekali, saya memang ingin menyelamatkan dewa lukisan. Ayah saya hampir meninggal. Tuan muda, kamu pernah bilang akan melukiskan taman penuh musim semi untukku. Sepertinya tidak ada kesempatan di kehidupan ini, tapi jika ada kehidupan berikutnya, Kakak, cepat bantu ayah bangun. apa yang kamu lakukan? Apa yang kalian lakukan? Adik ketiga, kamu kenapa? Kenapa jadi seperti ini? Kakak, jangan panik. Saya akan segera mengurus urusan adik ketiga. Sayangnya ini terjadi tiba-tiba. Saya bahkan tidak menyiapkan guci abu. Bagaimana kalau kita kubur saja? Omong kosong, ayah belum meninggal. Ayah, Nona kecil, kamu siapa? Cepat keluar. Urusan adik ketiga biar kami yang urus pergi. Dia belum mati, kalian keluar. Lihat, dia sudah tidak ada. Adik ketiga sudah meninggal, kalian masih menghalangi kami mengurus pemakaman. Apa yang kalian lakukan? Tidak mungkin, Tuan muda baru saja berbicara dengan saya. Dia tidak akan mati. Ayah tidak akan mati, kalian berdua jahat. Jangan menggata kaya saya. Anak liar dari mana ini? Jika ada masalah, hadapi saya. Nyonya bilang, urusan tuan muda adalah tanggung jawab saya, jangan marahi anak ini. Kamu hanya pelayan keluarga Shen, adik ketiga memberimu sedikit kebaikan. Lalu kamu benar-benar merasa menjadi bagian dari keluarga Shen. Kakak, Dua tuan muda, aku mohon, aku sudah mengikuti tuan selama 10 tahun. Biarkan aku mengurus urusan terakhirnya. Temani dia pergi. Apa-apaan ini? Dia adalah orang keluarga Shen, urusan terakhirnya. Akan kami, keluarga Shen, yang bertanggung jawab. Kamu siapa sih? Dan anak itu, mulutnya tidak berhenti menyebut ayah. Apa-apa saja bisa masuk ke keluarga Shen. Hejua, Tank Capture juga. Serang aku saja, kenapa marahi anak? Aku belum mati. Kalian kenapa heboh? Aku baru saja melihat detak jantungmu. bagus. Sepertinya obat paman benar-benar bekerja. Krisis hidup mati ayah sudah teratasi. Mereka adalah orang-orangku. Jika kalian berani mengganggu salah satunya, aku tidak akan melepaskan satupun. Lalu bagaimana? Dengan kondisimu yang sakit-sakitan ini, bisa bertahan berapa hari lagi? Benarkah? Tapi, aku merasa sekarang penuh energi. Seperti terlahir kembali. Aduh. Kalian berdua tidak bisa membuat cerita bohong yang masuk akal. Seperti si ketiga itu, dia bisa memukuli kalian seperti ini? Si ketiga mengadopsi seorang gadis kecil, ingin dijadikan anak. Sikapnya sangat sombong. Ibu, si ketiga tidak menghormati orang tua. Dia tidak tahu dari mana mengambil seorang anak. Si ketiga mengadopsi seorang anak perempuan. Benar, Ibu, kamu tidak bisa diam saja jika terus begini. Keluarga Shen kita benar-benar akan menjadi tempat penampungan pengungsi. Tidak masuk akal. Ibu, Hei Kak, aku segera akan menemui nenek. Kamu bilang aku harus membawa apa? ini tidak sulit, masalah sakit pinggang nenek. Sudah bukan sehari 2 hari, aku akan memberimu sesuatu yang bagus. Untuk memecah pinggang, 100 kali pijat 100 kali sembuh. Bagus, bagus. Hei anakku, mereka bilang kamu mengadopsi seorang anak. Kapan itu terjadi? Ibu, aku baru saja ingin membawa Sia-Sia menemui kamu. Ayo Sia-Sia. Anak ini dari mana? Mengadopsi anak, kamu juga harus tahu dari mana anak itu berasal.
Ibu, karena anak ini. Perjanjian pernikahan dengan keluarga Liu dibatalkan. APA? Ibu, Liu Qingya masuk keluarga kita. Tujuannya tidak murni, perjanjian pernikahan itu tidak perlu dipertahankan. Kamu tahu, biar aku kasih tahu soal pernikahan keluarga Liu ini. Kamu tahu nggak, berapa besar usaha yang aku lakukan untuk ini? Nenek, apakah punggungmu tidak nyaman? Kamu anak siapa? Biar paman antar kamu pulang. Cari ayah ibumu sana. Dia adalah ayahku. Sia-sia adalah buah hati ayah. Nenek adalah keluarga ayah, jadi aku adalah keluargamu. APA? San, jangan-jangan kamu ketemu penipu ya? Belakangan ini, ada orang tua yang menyuruh anaknya menipu. Banyak yang cari orang kaya buat ditipu. Aku sudah mengadopsi Sia-Sia. Sia-Sia adalah keluarga Shen, dia adalah putri kandungku. Ibu, anggap saja cucu perempuanmu ini ingin berbakti padamu. Sia-Sia, bukannya kamu bilang mau memijat punggung nenek? Ayo. Punggungku ini sudah sakit bertahun-tahun, dia cuma pijat sedikit. Aku bisa sembuh. Defu, siapkan mobil, antar aku ke rumah sakit. Baik, Bu. Sia-sia bisa memijat punggung. Sia-sia akan memijat punggung nenek. Kamu pakai ini buat memijat punggung ibuku? Apa maksudmu? Pergi sana, ibuku sekarang paling benci lihat kamu. Berhenti. Sia-Sia adalah putriku. Siapa yang berani menyentuhnya? Anak ini mendeteksi host sedang melakukan perbuatan baik, nilai kebajikan bertambah 1. NAK. Kamu pijat lagi seperti tadi, nenek mau pijat punggung. Nenek nyaman gak? Ini, pijat lagi. Bagus sekali. Asal terus dipijat, nilai kebajikan bisa terus bertambah. Nak, pelan-pelan ya pijatnya. Ibu, namanya Sia-Sia. Sia-sia yang baik, terus pijat nenek ya. NAK. Sia-sia nggak takut capek. Sia-sia mau pijat nenek 1000 kali. Bagus. San benar-benar pikir, dengan mengadopsi seorang anak perempuan, bisa membuat ibu senang, lalu ayah akan membagi warisan padanya. Makan, cuma tahu makan, orang pulang mau rebut harta warisan. Tahu nggak? Aku mau makan, ya aku makan. Minggir. Wah, Seleka. Itu vas favorit ayah, kamu sudah bikin masalah besar. Kakak, takut apa? Siapa yang pecahkan vas itu? Lagi pula tidak ada yang melihat, benar juga. Botol ini pasti dipecahkan oleh Xiaolong. Bisa saja itu dipecahkan oleh pengemis kecil itu. Vas saya. Sudah cukup ribut dengan Xiaolong seorang. Sekarang tiba-tiba muncul anak kecil entah dari mana. Memekakin vas saya. Panggil Lausan. Kaluarlah. Ayah, anak kecil ini diadopsi Lausan dari luar kota. Entah dari mana dia mengambilnya. Sepertinya dia adalah seorang pengemis kecil. Benarkan ayah? Hanya sebuah vas saja. Dia juga tidak mengerti apa-apa. Tenanglah ayah, hanya sebuah vas. Vas ini adalah satu-satunya peninggalan dari teman lama saya. Bagaimana saya bisa menjelaskan ini pada orang lain? Ayah, Lausan juga bermaksud baik. Mungkin dia merasa. Rumah ini terlalu sepi, membawa anak untuk menghidupkan suasana. Terlalu sepi. Saya rasa dia tidak sabar menunggu saya masuk tanah. Barang-barang liar ini semakin tidak terkendali. Pak Tua, anak perempuan yang diadopsi Lausan sudah dibawa pulang. Ayo Sia-Sia, temui kakek. Halo kakek. Anak liar inilah yang memecahkan vas saya. Ayah, Sia-Sia baru saja datang ke rumah kita. Bagaimana mungkin dia memecahkan vas ayah? Katanya, anak kecil ini sebelumnya adalah seorang pengemis. Kamu benar-benar tidak punya mata, membawa siapa saja ke rumah. Ayah, Sia-Sia bukan pengemis, dia adalah anak saya. Pak Tua, apa yang kamu katakan ini? Apa yang salah dilakukan Sia-Sia? Tadi dia memijat punggung saya. Lihat, sekarang saya bahkan bisa berjalan. Bahkan kamu juga membelanya. Saya lihat kalian semua sudah merasa saya tua. Tidak berguna lagi. Usir anak ini. Jangan pernah lagi masuk ke rumah keluarga Shen.
Tuan, yang memecahkan vas bukan sia-sia. Saya melihat sendiri, yang memecahkan vas adalah tuan kecil. Bohong-bohong, vas itu bukan saya yang memecahkan. Xiaolong, kamu harus lebih baik dari ini. Siapa yang mengajarimu? Ayah, perkataan seorang pelayan, seberapa bisa dipercaya? Apalagi pelayan milik Lausan. Yunian, jangan pedulikan dia. Saya benar-benar melihat tuan kecil yang memecahkan. Dia berbohong bukan saya. Jangan ribet, diam semua. Shen Xiaolong, si pemalas. Hidup ini sudah tidak ada harapan lagi, asalkan membantu kakak sulung. Mengusir gadis kecil ini, semua harta keluarga nantinya. Pasti milikku, ayah. Yunian sudah lama menjadi pelayan di keluarga Shen. Dia juga dekat dengan si bungsu. Dan si bungsu tiba-tiba mengadopsi seorang anak perempuan. Kalau dikatakan anak ini tidak punya latar belakang, aku tidak percaya. Kamu ngomong sembarangan, aku dan tuan ketiga bersih. Perkataan seorang pelayan, siapa yang tahu benar atau tidak? Kakak kedua bicara harus ada bukti, ini namanya fitnah. Bicara bukti. Lalu dia bilang vas itu dipecahkan oleh Xiaolong. Dia punya bukti? Aku melihatnya sendiri. Jangan ribut, keluarga Shen bukan tempat penampungan pengungsi. Hari ini bisa membawa pulang satu anak. Besok bisa bawa berapa lagi, tidak bisa dibayangkan. Ah, ini kan cuma masalah vas. Kamu sampai marah besar sama anak? Kakek tidak mau kamu. Nenek mau? Ayo, mari pijat nenek. Pergi. Setelah pergi jangan pernah kembali lagi. Jangan pernah masuk ke rumah keluarga Shen lagi. Kakek jangan marah. Sudah kubilang, jangan masuk ke rumah Shen lagi. Kamu tidak dengar? Sia-sia. Apa yang dilakukan kakek? Sia-sia. Mari nenek lihat, apakah sakit? Nenek, meskipun kakek tidak suka sia-sia, tapi sia-sia sudah bilang sama kakek akan memperbaiki vas. Sia-sia tidak boleh berbohong. Sia-sia tidak boleh jadi anak jahat. Ah, anak ini kenapa keras kepala sekali? Kakek, ayah bilang orang harus menepati janji. Meskipun kakek mau mengusir sia-sia, sia-sia akan memperbaiki vas. Kecil-kecil sudah pandai berbohong. Bagaimana kamu memperbaikinya? Si bungsu, aku tahu kamu tidak nyaman dengan perempuan kan? Tapi tidak sampai mengadopsi seorang gadis kecil yang suka berbohong ini. Sia-sia, ayo, jangan pedulikan kakek yang keras kepala ini. Nenek akan membuatkan makanan enak. Pergi, semua pergi, keluarga Shen tinggal aku sendiri saja. Pokoknya, semua keluargamu tidak suka padaku. Ah, kakek yang keras kepala ini. Kamu ini masak akal tidak, marah-marah sama anak. Nenek jangan marah nanti sakit pinggang. Anak ini sungguh baik. Ah, kakek tidak mau kamu, nenek mau, mulai hari ini. Siapa yang berani mengusir sia-sia lagi? Nenek pasti yang pertama tidak setuju. Tuan, Yunian, tuan, jika Anda benar-benar ingin mengusir seseorang, jangan usir sia-sia, usir saja saya. Yunian, apa yang kamu lakukan ini? Tuan ketiga, tubuh Anda selalu lemah. Baru setelah bertemu sia-sia, semangat Anda menjadi lebih baik. Sia-sia adalah bintang keberuntungan Anda. Jika harus pergi, biarkan saya yang pergi. Jangan-jangan kakak baik pada ayah. Sia-sia tidak mau kakak pergi. Sia-sia, dengar kata-kata. Setelah kakak pergi, kamu harus baik pada ayahmu, ya? Kakak, sia-sia bantu kakek memperbaiki vas. Kamu tidak perlu pergi. Sia-sia, kakek sedang marah. Kita pergi dulu sebentar, nanti kembali, ya? Tunggu, bukankah dia bilang bisa memperbaiki vas ini? Anak kecil bicara besar, saya ingin lihat. Bagaimana kamu memperbaiki vas ini? Jika tidak bisa, kamu dan dia harus pergi dari keluarga Shen, tidak boleh kembali lagi. Kenapa menyulitkan anak? Lihat vas ini. Sudah hancur begini, bahkan tukang profesional mungkin juga tidak bisa memperbaikinya. Tapi dia sendiri yang bilang, bicara tidak bisa dipercaya, penuh kebohongan. Baiklah sia-sia, ini bantu kakek memperbaiki vas. Cukup gambar yang sama persis. Bisa jadi asli kan? Sekarang pahala. Seharusnya sudah cukup. Benarkah dia akan menempelkannya? Hari ini anak kecil ini pasti akan diusir. Saya juga akan mengusir anakmu yang tidak berguna. Semua milik keluarga Shen adalah milikku. Aduh sia-sia, hati-hati kaca. Jangan sampai terluka.
Nenek jangan khawatir, sia-sia akan memperbaiki vas. Kakek tidak akan marah lagi. Jika sia-sia pergi, saya juga ikut pergi. Kamu, pergi semua. Keluarga Shen cukup saya sendiri saja, lagi pula keluarga kalian. Semua tidak suka pada saya. Kakek jangan buru-buru, vas ini segera selesai. Sebelumnya cangkir yang dia gambar jadi asli. Mungkinkah vas ini juga bisa? Aneh, kenapa tidak berfungsi? Sudah saya bilang dia hanya membual pecahan vas ini. Kenapa tidak ada reaksi sama sekali? Usia segini sudah mulai berbohong. Benar-benar tidak tahu apa yang bisa dilakukan setelah dewasa nanti. Time semua, Jengkom Berizik, Keluar, semuanya keluar. Dan kamu berpura-pura jadi hantu selama ini. Ayah, kalau kamu mau mengusir sia-sia, maka aku juga tidak akan tinggal. Kamu, Sia-sia, kita pergi dulu, ya? Biarkan kakek tenang dulu. kamu mau melawanku demi gadis liar ini? Pergi, semuanya pergi. Keluarga Shen hanya butuh defu dan dongkiang. Ayah bilang, hanya saat menggambar sesuatu yang buruk, sihirnya akan gagal. Tapi sia-sia jelas tidak melakukan hal buruk. Kenapa tidak ada reaksi? Kalian masih berdiri di sini ngapain? Tidak dengar ayah sudah mengusir kita? Tunggu. Sia-sia, gambarmu kurang satu hal. Jika hati tidak berniat, maka apa yang ada di kertas hanya benda biasa. Hanya bentuknya, tidak ada kehidupan. Ayah, waktu kamu mengajariku menggambar dulu, kamu juga bilang begitu. Tuan ketiga sangat mengerti menggambar. Apa hubungannya dengan menggambar? Ayah yang memecahkan vas itu. Bahkan jika kamu menggambar yang sama persis. Apakah bisa mengisi perut dengan gambar? Ayah, coba ceritakan kisah vas ini. Ke sia-sia, sehingga ada jiwa. Mungkin sia-sia bisa memperbaiki vas itu. Sia-sia, pergi. Kakek, ceritakan padaku kisah vas ini dong. Dulu di medan perang. Teman seperjuanganku mati untuk menyelamatkanku. Hanya meninggalkan vas ini. Vas ini selalu kusimpan untuk mengenangnya. Kalau teman seperjuanganku tahu anak dan cucuku satu persatu tidak berguna, lebih baik dulu aku ikut mati saja. Kakek adalah ayah dari ayah. Sia-sia tidak akan membiarkanmu sendirian. Kalian pikir aku sudah tua, pikiranku sudah bingung. Sebenarnya aku sangat sadar. Kalian hanya menginginkan hartaku. Kakek, sia-sia akan selalu menemanimu. Ayah dan nenek juga akan selalu menemanimu. Kakek, lihat. Ini sama persis. Ini terlalu ajaib, bagaimana? Sia-sia, beritahu nenek, bagaimana kamu bisa membuatnya? Ini sama persis dengan yang diberikan teman seperjuanganku. Kamu benar-benar memperbaikinya. Cerita kakek bagus sekali. Jadi sia-sia menggambarnya. Nanti kakek akan memberi sia-sia banyak sekali cerita agar kakek tidak kesepian. Kamu ini gadis kecil. Jangan menangis kakek, sia-sia tidak akan membiarkanmu kesepian. Iya kan? Hal kecil saja kok. Kita sehat walafiat, cucu-cucu lengkap. Masih baik-baik saja ini, jangan setiap hari mau mati-mati. Ayah tidak hanya ditemani sia-sia. Seluruh keluarga kami menemanimu. Baik. Cucu yang baik, nanti kamu tinggal saja di sini. Kakek akan ceritakan semua kisah masa muda untukmu. Wah, hebat sekali. Gambar saja bisa jadi vas? Kalau begitu nanti das pecah lagi tidak perlu takut. Adayam. Tidak hanya vas, bisa gambar banyak makanan enak juga.
Ternyata benar kamu yang memecahkan vas. Kecil-kecil sudah berbuat salah tidak mengaku, malah menyalahkan orang lain. Siapa yang mengajarimu? Ayah atau ibumu? Ayah, masih kecil saja, sudahlah. Kamu tahu siapa yang memecahkan vas, kan? Malah menyalahkan sia-sia. Hampir saja aku menyudah orang tidak bersalah. Yunian cepat bangun. Terima kasih Tuan. Barusan kalian memfitnah Yunian tanpa bukti, minta maaf. Cuma pembantu saja, perlu segitunya? Sudahlah Tuan ketiga. Tidak boleh, minta maaf. Maaf. Saya tidak apa-apa, sudah cukup Tuan-Tuan. Keluarga Shen sejak zaman dahulu adalah maestro lukisan dan kaligrafi. Nilai keluarga merosot sampai seperti ini. Ini salahku, ayah jangan marah, kami sudah tahu salah. Sekretaris Liu. Tuan, Bekukan semua kartu. Atas nama kedua anak durhaka ini. siap. Wah ayah, ayah. Tidak perlu segitunya kan. Kami benar-benar sudah tahu salah, sudah tahu salah. Kalian kan ingin harta keluarga Shen? Baik. Kalau ingin harta, persenglah sekretariat. Kalian bertiga besok sore datang ke ruang kerjaku. Kalau keluarga Shen jatuh ke tangan kedua orang ini, kasus penyelundupan lukisan master sebelumnya mungkin akan terulang. Kedudukan kepala keluarga ini harus kuperjuangkan. Kalau sia-sia punya ibu, mungkin akan seperti kakak ini. Kudengar ibu sia-sia adalah manusia biasa. Perkawinan antara dewa dan manusia melanggar hukum langit. Karena inilah ibunya mendapat hukuman 5 petir. Hancur lebur sampai sekarang manusia biasa bisa merayu dewa. Menurutku nanti kalau gadis kecil ini besar mungkin jadi siluman rubah. Kalian bohong, ibuku orang terbaik di dunia. Bukan siluman rubah. Kalau begitu coba katakan ibumu seperti apa rupanya. Aku. Apakah berlingga ransing hidang ransing beriker sembilan? Tinggal di gua khusus memakan anak kecil sepertimu. Kalian bohong. Sia-sia. Guru. Nama baik istri gurumu mana bisa dinilai oleh kalian. Guru Mohan Ampunaila kami. Mulai hari ini kalian tidak perlu datang lagi. Guru Ampunaila nyawa kami. Sia-sia kita pergi. Ibu sia-sia adalah wanita paling lembut dan cantik di dunia ini. Tunggu sampai ayah menyelesaikan 7 kesulitan dan kembali. Bisa membawa ibu kembali. Ibu adalah wanita yang paling lembut. You. Wah, tak disangka ayah jadi manusia biasa masih gambar secantik ini. Kalau sia-sia suka ayah ajari kamu menggambar. Baik, sia-sia paling suka ayah mengajarku menggambar. Aku hitung ayah sudah gambar berapa buah 1, 2, 3. Ini semua. Biasanya Yunian yang bantu urus. Aku juga tidak tahu sudah berapa buah. Ayah sepertinya sangat perhatian pada kakak Yuniannya. Kalau baju dibayar kakak Yunian. Jadi ibuku saja. Kecil-kecil sudah banyak bicara, jangan omong sembarangan. Yunian sudah jadi asistenku bertahun-tahun. Tapi suruh aku menikah dengannya. Setidaknya sekarang tidak mungkin. Mengapa? Ayah waktu kecil hampir tenggelam. Diselamatkan seorang gadis, tapi sejak saat itu, aku tidak bisa menghubunginya lagi. Dia hanya meninggalkan simpul hati ini. Sebelum menemukannya, ayah tidak akan menikah dengan siapapun. Dulu dengan Liu Qingya itu juga terpaksa. Aku ingat aku di... Tuan muda, Tuan tua memanggilmu ke perpustakaan, ada hal yang perlu dibicarakan. Mungkin membahas tentang penerus keluarga. Sia-sia main baik-baik di sini ya, jangan nakal. Yunian tolong jaga dia. Baik. Kakak sia-sia aja kamu main. Baik. Kak Yunian, kenapa kamu selalu pakai cadar? Kakak punya rahasia kecil.
Kamu takut? Maaf ya. Kamu bukan kakak Yunian. Sia-sia kenal kamu. Maksudnya apa? Kamu adalah mama sia-sia. Ayah, kenapa? Mereka bilang mama sia-sia adalah siluman rubah. Jangan dengar omongan mereka, Mama sia-sia. Itu cantik sekali loh. Tapi Mama sia-sia berada di tempat yang sangat jauh. Ayah harus melalui cobaan yang cukup, baru bisa menjemputnya kembali. Aduh, sia-sia pengen lihat mama. Ayah cerita dong. Sia-sia gambar mama ya? Mama sia-sia adalah wanita cantik yang langka di dunia. Matanya almond sangat lembut, alisnya hitam pekat. Rambutnya hitam berkilau, dagunya runcing. Mirip sedikit dengan sia-sia. Sudah ayah. HM, gambar sia-sia semakin bagus. Sudah 80% mirip. Iya, ayah ceritanya bagus. Ayo kita ke kolam lotus. Ayah ceritakan lagi tentang Mama untuk sia-sia. Nanti kita gambar lebih banyak lagi ya. Ayo pergi. Kamu persis seperti mama yang diceritakan ayah. Sia-sia jangan asal bicara. Ini hanya candaan tuan ketiga, jangan sampai. Bilang di depan tuan dan nyonya tua. Mamaku bukan jelek, dia wanita tercantik di dunia. Kamu bohong-bohong. Aku dari kecil sudah sakit ini, sendiri sudah terbiasa. Pasti menakutkan orang lain, tapi tuan muda jangan keterlaluan. Aku di keluarga Shen selalu berperilaku sopan. Kenapa bicaranya kasar sekali? Aku tidak peduli apa kata mereka, aku tetap merasa itu benar. Aku menyuruhmu minta maaf pada ibuku, minta maaf. Aku tidak mau minta maaf pada kalian. Ayah, dia mendorongku. Cepat bangun. Dia bilang ibuku adalah siluman rubah, orang yang mencaci akan mendapat balasan. Kemarin kalian berdua ya. Bergesip membicarakan keburukan Xiaolong. Membuat ayah membekukan kartu bangku. Aku tidak bisa mengatasi si bungsu, tapi aku bisa mengatasi kalian berdua. Ada apa? Serang saja aku. Aku mewakili sia-sia meminta maaf pada tuan muda. Yang salah sebenarnya adalah mereka. Kenapa kita yang harus minta maaf? Wah, bahkan sudah memanggil ibuku. Kamu benar-benar siluman rubah, seorang pelayan ingin naik kelas. Bahkan ingin naik kelas dengan Shenyo yang tidak berguna itu. Si jelek. Aku tidak membiarkanmu mencaci, aku akan memberitahu ayahku. Memberitahu ayahmu? Apa yang bisa dia lakukan padaku? Dia itu orang sakit, aku yang jadi kepala keluarga Shen. Benarkah? Apa yang kamu katakan tentang Yunian tadi? Ulangi sekali lagi. Biasanya kamu lemah. Dari mana dapat tenaga sebanyak itu? Apa yang kamu katakan tentang Yunian tadi? Aku menyuruhmu mengulanginya. Mereka yang pertama kali mengganggu Xiaolong. Ada hubungannya dengan aku apa? Ayah, dia berbohong. Dia yang pertama kali bilang ibuku jelek. Siluman rubah. Apa? Tuan muda, ini semua salahku. Aku akan mengajukan pengunduran diri. Sekarang juga akan pergi dari sini. Yunian. Ini bukan salahmu. Aku akan membuat Shenfu meminta maaf padamu. Tuan muda, aku sudah terbiasa dengan wajahku yang jelek. Memang tidak pantas lagi tinggal di keluarga Shen. Memiliki tanda lahir di wajah bukanlah salahmu. Aku akan mencari dokter terbaik di kota, pasti akan menyembuhkanmu. Tidak perlu, tuan muda, aku sudah merepotkanmu banyak. Tidak bisa merepotkanmu lagi. Kenapa kamu tidak mengerti? Saat itu aku dalam bahaya di gudang. Kamu yang pertama kali membawa sia-sia untuk menyelamatkanku. Selama bertahun-tahun tubuhku ini. Dokter sudah memvonis tidak akan hidup sampai 30 tahun. Tapi kamu selalu ada di sisiku, memberiku semangat dan dukungan. Tidak bisakah kamu memberiku kesempatan untuk membalas budimu? Tuan muda, kamu akan menjadi kepala keluarga Shen. Jika ada rumor tentangku yang menghambatmu, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Tidak, ibu bukanlah orang jelek. Ibu adalah wanita cantik. Sia-sia bisa membantu ibu menyembuhkan wajahnya. Sia-sia, kamu tidak perlu menghiburku.
Aku sudah mencari banyak dokter, tapi wajahku tidak bisa disembuhkan. Kamu masih kecil, apa yang bisa kamu lakukan? Sia-sia punya cara, ayah tolong bantu aku. Apa? Sia-sia ingin makan kepiting besar. Ingin makan banyak sekali kepiting besar. Sermon, siapakah wanita tercantik di 3 dunia ini? Tentu saja kakak Hua Zhongxian. Bohong, jika aku adalah wanita tercantik di 3 dunia ini. Mengapa Jenderal Shen Wei tidak pernah mencariku? Sidiap kali jaman carry Hu Zhongxian, SI Pengganggo ITU. Ah, ini urusan cinta, apa yang bisa diketahui oleh cermin? Kak Hua Zhongxian. Sia-sia, kenapa hari ini ada waktu? Ingat kakak Huasian, aku datang. Sia-sia dengar kakak Huasian ingin makan kepiting besar. Jadi aku sengaja membawakannya untukmu. Kepiting besar, wah sia-siaku yang baik. Ini hal biasa di dunia manusia, tapi langka di dunia dewa. Jika diberikan ke kediaman Jenderal Shen Wei, pasti Jenderal akan sangat senang. Katakan, hari ini kamu memberi hadiah besar, apa lagi yang kamu minta? Permintaan aneh-aneh lagi. Katakan dulu permintaanmu, jika terlalu sulit. Kepiting besar ini aku tidak berani menerimanya. Kakak, aku ingin sedikit sari bunga raja, katanya. Sari bunga raja bisa membuat kulit menjadi putih bersih. Aku kira apa, sorry Bangga Raja ini. Di sini ada banyak, tapi di usiamu ini. Belum saatnya menggunakan sari bunga raja. Ah, aku ingin melakukan kebaikan. Baiklah, Terima kasih kakak Hua Zhongxian. Yunian. Kamu benar-benar akan pergi? Ya, hari ini aku sudah menyerahkan surat pengunduran diri ke Nyonya Tua. Hari ini aku akan pergi. Bahkan jika aku yang memintamu tinggal, tidak bisa? Abu. Sia-sia. Kamu juga datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada Yunian? Tidak, sia-sia sejak lahir belum pernah bertemu ibu. Ayah bilang ibu berada di tempat yang sangat jauh. Sekarang sia-sia akhirnya bertemu dengan ibu. Ibu akan pergi. Sia-sia. Ayah bekerja sama dengan baik. Tuan ketiga, jangan bercanda lagi denganku. Sia-sia. Ibu, sia-sia punya air ajaib. Setelah dioleskan, luka akan cepat hilang. Yunian, dengarkan saja sia-sia. Gadis kecil ini sangat cerdik. Ini Sudahlah, obat apa? ini adalah air ajaib yang sia-sia dapat dari kakak peri bunga. Air ajaib cantik, orang yang mengoleskan air ajaib cantik. Semua luka akan sembuh. Ibu, lihatlah, sekarang ibu adalah wanita tercantik di langit dan bumi. Tuan sia-sia. Kalian jangan bercanda lagi, aku tahu seperti apa diriku. Aku tahu, ini bukan mimpi. Bagaimana mungkin bisa sembuh seketika? Aduh ibu, lihatlah. Wajahku. Yunian, wajahmu benar-benar sembuh. Ya, bagaimana kamu melakukannya? Aku sudah ke banyak dokter tapi tidak ada gunanya. Karena sia-sia mengoleskan air ajaib cantik pada ibu. Sekarang ibu adalah wanita tercantik di dunia. Sia-sia, terima kasih. Ibu, jangan pergi, tinggallah untuk sia-sia. Setiap hari menjikat rambat ya. Baik, aku tidak pergi, akan tinggal untuk membalas sia-sia. Ini bukan si jelek, kamu yang jelek, lihat baik-baik. Ibuku adalah wanita tercantik di langit dan bumi. Bagaimana, ibuku cantik kan? Apa yang bisa dibanggakan, kalian ikut tuan ketiga. Belum tentu beruntung atau sial. AONAK. Sia. Sia-sia. Kamu punya niat jahat apa lagi? Aku tidak takut padamu. Kamu pikir aku orang jahat? Aku hanya ingin bertanya. Bagaimana cara membuat si jelek menjadi cantik? Bisakah kamu membuatku lebih cantik seperti bintang film?
Kamu sebut siapa si jelek, masih kecil tidak belajar dan tidak berusaha. Mau jadi cantik, tidak mungkin. Aku ingat saat ayahku mewarisi harta, menjadi kepala keluarga Shen. Nanti lihat siapa yang menanjus. Mewarisi harta keluarga adalah hal besar dalam hal ini. Saya tidak akan memihak siapapun besok sore di aula. Saya akan mengumumkan sendiri metode penilaian untuk kalian. Siapa yang paling memuaskan saya? Dialah yang akan menjadi kepala keluarga Shen. Asalkan saya tahu sebelumnya, ujian dari ayah. Pasti tidak akan kalah dari si bungsu, si sampah itu. Untuk mengambil alih keluarga Shen, harus melewati saya dulu. Di dalam 3 amplop ini, masing-masing adalah 3 aset keluarga Shen. Kalian bertiga masing-masing memilih 1. 3 bulan kemudian, di pesta ulang tahun saya akan melihat sendiri hasil dari kalian bertiga. Ayah, di mana 3 tempat ini? Ada yang baik, ada yang buruk. Kalian sendiri yang memilih siapa yang mengelola yang terbaik. Posisi kepala keluarga Shen akan diberikan kepada siapa? Saya sudah melihat sebelumnya, 1 properti, 1 gunung. 1 tanah tandus, anak kedua, di mantan istri. Dia hanya seorang yang kesepian, asalkan tanah yang paling buruk. Diberikan kepada si bungsu, posisi kepala keluarga akan menjadi milik saya. Sia-sia, keberuntunganmu cukup baik. Bantu ayah memilih 1, ya? Tapi kalau sia-sia tidak dapat yang bagus, bagaimana? Maka ayah akan bersama sia-sia, mengubah yang buruk menjadi baik. Pergilah. Saya kali ini. Itu yang sia-sia lihat duluan. Siapa yang dapat duluan, itu miliknya, posisi kepala keluarga Shen. Bukan seperti kalian, main-main seperti anak kecil. Properti utara kota. Ayah, properti utara kota ini, apakah yang sedang kita kembangkan, membangun galeri itu? Keberuntunganmu bagus, properti itu sudah dalam pengembangan. Sudah beberapa waktu, mungkin segera sukses. Maaf ayah, ini salah sia-sia. Sia-sia tidak bisa memilih yang terbaik untuk ayah. Tidak apa-apa sia-sia, ini bukan salahmu. Mungkin kita masih punya kesempatan lain, masih ada 2. Bantu ayah memilih lagi. Kamu curang, mengganggu anak kecil apa gunanya? Hal seperti ini, tidak ada yang duluan, lagi pula. Kita tidak tahu isi amplop ini, kan? Lalu bagaimana saya mengganggumu, anak kecil? Mengganggu anak kecil apa gunanya? Saya biasanya mengajarkan kalian seperti ini. Mewarisi posisi kepala keluarga adalah hal besar. Tentu harus mengutamakan kemampuan. Saya lihat kamu memang pilih Casey. Gunung Timur Kota. Adik kedua, kamu dapat harta karun di gunung ini. Banyak sastrawan dan seniman yang hidup mengasingkan diri di sini. Nazca Master Wang Ruin. Ditemukan di sini, nilainya mencapai miliaran. Kalau kamu beruntung, mungkin saja kamu bisa menemukan harta karun leluhur keluarga Shen. Defu benar, hutan itu dulu adalah tempat persembunyian leluhur keluarga Shen, bisa dibilang tempat yang memiliki sejarah dan budaya. Jika dikelola dengan baik, bisa menghasilkan prestasi yang bagus. Terima kasih, ayah. Meski tidak sebanding dengan properti kakak, tapi selama lebih baik dari adik ketiga, tidak rugi. Ayo, buka amplop terakhir ini. Lihat. Mungkin lebih baik dari kedua kakakmu. Sia-sia lebih beruntung dari ayah. Bantu ayah buka. Ayo. Itu tanah kosong di selatan kota. Kakek, kenapa kamu memberikan tempat seperti ini? Kepada Ejo? Nenek, tanah kosong di selatan kota itu tempat apa? Tanah kosong di selatan kota itu cuma tempat yang sudah ditinggalkan. Tempat itu cuma penuh rumput liar, lokasinya juga sangat terpencil. Karena Ayo memilih tanah kosong itu,
Mau tidak mau dia harus menerimanya. Aku rasa kamu memang pilih kasih. Ibu, jangan bilang begitu, baik atau buruk. Itu pilihan adik ketiga sendiri. Tidak, sia-sia sebenarnya memilih 2 amplop lainnya, tapi kalian merebutnya dari tangan sia-sia. Kalau begitu, itu salah adik ketiga sendiri, kenapa harus meminta seorang anak kecil untuk mengambilnya? Kalau dia mampu, biarkan dia sendiri yang mengambil. Kek. Sia-sia, suksesi kepala keluarga Shen adalah hal besar. Bukan urusan anak kecil. Baiklah, dengarkan. 3 bulan lagi, di pesta ulang tahunku. Aku akan melihat hasil kerja kalian. Siapa yang bisa memuaskanku? Aku akan menyerahkan posisi kepala keluarga Shen kepadanya. Adik ketiga. Katanya tanah kosong itu tidak bisa ditumbuhi rumput sama sekali. Banyak pengembang yang tidak tahu harus berbuat apa. Heitai. Ini mungkin juga cobaan ayah. Bagaimanapun, sia-sia pasti akan membantu ayah. Ini. Sepertinya di tanah ini benar-benar tidak ada apa-apa. Maaf, ayah. Sia-sia tidak bisa memilih yang bagus untukmu. Tidak apa-apa, ini bukan salah sia-sia. Selama sia-sia ada, bahkan jika awalnya buruk, ayah bisa mengubah takdir. Sudah, kalian jangan terlalu bersemangat di sini, anginnya besar. Hati-hati masuk angin. Kamu juga. Jangan sampai kedinginan. Ayah sungguh baik kepada ibu. Tuan ketiga begitu perhatian, pasti sukses dalam segala hal. Di sini benar-benar tidak ada apa-apa. Bagaimana aku bisa membantu ayah? Gadis kecil, cepat keluar dari sana. Sial, semuanya hancur, benih yang baru saja ditanam hari ini. Semuanya terinjak olehmu. Tapi di sini kosong kira-kira pie-pie. Kamu tahu apa? Dulu di sini adalah daerah perairan. Tanahnya subur, tapi setelah kekeringan menjadi lahan tandus. Selain rumput liar, tidak ada tanaman yang bisa tumbuh. Dengan susah payah membeli benih bagus dari leluhur. Hari ini baru saja ditanam, semuanya terinjak olehmu. Menurutku tanah ini sudah tidak bisa menumbuhkan tanaman lagi. Orang kaya seperti kamu tidak mengerti soal bertani. Pokoknya hari ini, kamu menginjak tanaman kami. Maka kamu harus membayar ganti rugi. Kamu bilang benih ini diberikan oleh dewa. Menurutku dewa itu pasti penjahat besar. Sia-sia jangan bicara sembarangan. Tidak, sia-sia benar, lahan tandus kalian ini sudah lama tidak bisa menumbuhkan pangan, jika sekarang masih ada dewa yang menjual pangan, itu pasti dewa jahat. Berani meragukan dewa, tidak peduli kamu dari keluarga Shen atau Wang. Kamu menghalangi perkembangan desa kami, kamu harus bertanggung jawab. Kalau kamu mampu, tunjukkan dewa itu. Biar aku lihat siapa orang hebat. Pergi. Sebelumnya bersama ayah, sudah pernah melihat semua dewa di langit. Apakah orang jahat, sia-sia bisa langsung tahu. Siapa yang memfitnahku di belakang, Shixiong? Wah dewa, gadis kecil ini tidak masuk akal. Dia bilang benar yang kamu jual kepada kami. Ada niat jahat, benar dewa. Biarkan aku menghukum ketiga orang itu. Selama aku ada, tidak ada yang berani menyakiti sia-sia. Shixiong, benih itu kamu yang jual? Sia-sia, kamu kenal dewa ini? Gadis kecil ini hanya mencoba akrab, ayo. Sia-sia, aku tidak berani lagi berpura-pura jadi dewa. Jangan bilang ke Shifu. Kenapa dewa itu berlutut kepada mereka? Lihat, mana ada dewa yang hanya makan paha ayam sepanjang hari. Ini benih dari Ratu Barat untuk Shifu. Shifu tidak suka aku makan terlalu banyak. Menyuruhku menebar benih ke dunia, melihatnya tumbuh. Jadi benih itu kamu jual diam-diam ke penduduk. Itu ide kamu sendiri ya Shixiong? Baik sia-sia. Sia-sia kamu yang terbaik. Aku cuma ingin cari uang sedikit, beli arak dan daging enak. Sejak kamu pergi, apalagi kepiting besar. Bahkan nasi pun aku tidak bisa makan.
Mengingat kamu pernah membantuku, kali ini aku maafkan kamu. Tapi, ini adalah benih yang diberikan oleh Dewi 11 Wangmu. Mungkin bisa tumbuh sesuatu. Tempat ini sudah kering selama bertahun-tahun, sudah lama terlantar. Selain rumput, sudah tidak ada apa-apa lagi. Sia-sia ada seseorang yang mengaku. Kakekmu ingin bertemu denganmu. Guru, Sia-sia dulu kamu melakukan kesalahan. Guru menghukummu turun ke dunia untuk memperbaiki karma. Sekarang tampaknya kamu sudah berhasil, saatnya kembali bersama guru ke dunia dewa. sia-sia bagus sekali, kita bisa kembali bersama. Jangan, sekarang ayah dan ibu sedang membutuhkanku. Sia-sia pada dasarnya, kita semua adalah dewa. Ayahmu adalah manusia yang sedang menjalani cobaan. Setelah dia berhasil melewati cobaan dan kembali ke dunia dewa, kalian akan bersatu kembali. Ayah masih ada satu cobaan lagi, sia-sia harus membantu ayah. Sia-sia kemari. Kamu ini sedang mengganggu karma manusia. Jika Tianjun tahu, itu akan merugikanmu. Meskipun sia-sia merugi, tetap akan membantu ayah. Lagi pula sia-sia. Sekarang membuat tanah tandus tumbuh benih, itu juga perbuatan baik. Tuan muda, gambar apa ini? Ini adalah gambaran imajinasiku tentang tanah tandus ini. Sebenarnya seharusnya subur dengan rumput dan air. Tapi setelah sampai di sini, ternyata sangat buruk. Jangan cemberut, aku akan membantumu mencari solusi. Lagi pula masih ada. Sia-sia si bintang keberuntungan kecil itu. Mengenai sia-sia si gadis kecil ini. Dia selalu memanggilmu ibu, tidak bisa berubah. Jangan bercanda. Jadi kali ini kamu kembali. Mau menjadi ibu asli sia-sia kan? Sia-sia tidak mau pergi dengan guru. Sia-sia mau tinggal bersama ayah. Shixiong, kamu juga bantu aku bicara aku. Masalah ayah sia-sia, ayah akan menanganinya sendiri. Kamu kembali saja dengan Xian Wang. Tuan Huasian meskipun turun ke dunia, tetap tampan. Tuan memiliki berkah dewa, cobaan terbesar dalam hidup ini sudah lewat. Kedepannya akan hidup bahagia. Sia-sia, kamu tidak perlu lagi khawatir tentang ayahmu. Jangan-jangan. Sia-sia tidak mau meninggalkan ayahnya. Ibu, tolonglah ayahku, ibu. Sia-sia, aku. Sia-sia pernah mendengar ibu berbicara dalam mimpi, memanggil nama ayahnya. Kalau ibu tidak membantu sia-sia, sia-sia akan memberitahu ayah tentang mimpi ibu yang memalukan. Semuanya. Mimpi apa? Sia-sia, dengar, Dewa Tua sudah bilang. Ayah turun ke dunia untuk menghadapi ujian, jadi sia-sia pasti akan bertemu ayah lagi suatu hari nanti. Benar kan? Sia-sia, lihat, ini gambar yang ayah buat dulu. Ayah berjanji pada sia-sia akan mengubah tanah tandus ini menjadi seperti dalam gambar, setuju? Sia-sia tidak mau gambar ayah. Sia-sia hanya ingin ayah di sampingnya. Ayah, jangan usir sia-sia. Hujan turun. Sudah bertahun-tahun tidak ada hujan. Hari ini dewa datang. Langsung turun hujan deras. Gadis kecil ini adalah penyelamat desa, biarkan dia tinggal. Desa kita akan selamat. Sia-sia ingin bersama ayah, di mana ayah? Di situ sia-sia akan berada. Mendeteksi tuan rumah melakukan perbuatan baik, pahala terus bertambah. Pahala ternyata bisa terus bertambah, sepertinya berlatih tidak terbatas tempat. Di dunia manusia atau di dunia dewa, pahala tak terhingga.
Sia-sia, kamu tinggal di sini. Juga membawa berkah bagi daerah ini, guru tidak akan menghalangimu lagi. Kamu bisa tenang tinggal, bantu ayahmu dengan baik. Benarkah? Guru setuju aku bersama ayah? Terima kasih guru siapa lagi yang perlu. Bicaralah dengan kakak senior kalau ada kesulitan. Kakak senior pasti akan membantumu. Baik, tunggu Sia-sia pulang. Sia-sia akan mentraktir kakak senior makan kepiting besar. Baik, kalau begitu guru akan pulang dulu. Baik, aku akan mengantar kalian. Baik. Sampai jumpa guru. Sia-sia, kamu benar tentang mimpi itu? Tentu saja benar. Sia-sia tidak pernah berbohong. Baik sia-sia, jangan bilang pada ayah tentang ini. Ibu tidak malu kan? Saudara ketiga punya kekasih sendiri. Aku seharusnya tidak punya perasaan padanya. Aku ingat ibu, apakah kamu juga punya simpul cinta merah? Simpul cinta merahku. Bagaimana kamu tahu? Aku tahu, kekasih ayah sebenarnya adalah... Gadis Castle. Sejak kamu datang, desa yang sudah kering selama 3 tahun ini. Langsung mulai hujan, sepertinya. Kamu benar-benar bintang keberuntungan kecil. Sekarang, dengan adanya hujan dan benih dari dewa, desa kita tidak perlu khawatir tentang panen lagi. Berkat berkah dari dewa, aku pikir desa kita sebaiknya dinamakan desa dewa. Tapi, Tuan hanya memberi waktu 3 bulan. 3 bulan itu terlalu singkat. Meskipun sudah turun hujan, tanaman tetap sulit tumbuh. Ini benar-benar sulit. Dewa Tanah, apakah kamu ada? Oh, ternyata Putri Shen Huasian, beberapa waktu lalu. Akhirnya hujan turun, membuat tanah yang tandus ini hidup kembali. Dewa Tanah, Sia-sia ingin minta bantuanmu. Bisakah? Selama aku bisa melakukannya, kamu bisa meminta. Bagus sekali Sia-sia. Ingin membuat padi di sekitar sini tumbuh cepat dan baik. Bisakah Dewa Tanah membantu? Sifat Shen Huasian selalu angkuh. Lukisannya juga sulit didapat. Ketika ayahku selesai melukis, pasti akan diberikan kepada Dewa Tanah. Sepaket. Ya, Sia-sia. Sia-sia, kenapa kamu di sini? Sia-sia sedang membantu ayah mencari cara. Pasti harus membuat bibit tumbuh cepat dan baik. Sia-sia baik sekali. Ayo, aku ajak kamu tidur. Dulu, aku masih kecil, ayahku adalah penjaga pantai. Setiap hari aku bekerja dengannya di area wisata, kadang juga menyelamatkan beberapa turis yang berbahaya, setiap orang yang bangun. Hanya memikirkan keselamatan diri sendiri. Hanya orang itu yang berbeda. Pan gone. Peralatan melukis kemana? Nyawa hampir hilang. Kenapa kamu masih memikirkan peralatan melukis? Lukisanku hampir selesai. Bagaimana bisa jatuh ke air? Memandang lukisan. Lebih penting daripada nyawa, apakah ini tugas tangan? Aku punya 2 simpul cinta. Aku beri kamu 1. Jadi kamu bisa menyelesaikan tugasmu. Dia sama seperti orang itu, gila melukis, jadi begitu aku melihatnya. Akan teringat anak laki-laki yang aku selamatkan. Tuan ketiga. Sia-sia dia sudah tidur. Maaf Tuan ketiga, awalnya hanya bercanda. Sia-sia terus memanggilku ibu. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak apa-apa, anak itu juga terus memanggilku ayah. Lama-lama aku terbiasa, nanti kalau dia memanggilmu ibu lagi. Biarkan saja. Tapi aku hanya seorang asisten. Sia-sia memanggilku begitu bisa menimbulkan kesalahpahaman. Dulu saat aku dalam bahaya, kamu yang pertama datang menyelamatkanku. Sekarang ayahku memberikan 3 pilihan, aku mendapatkan yang terburuk. Tanah tandus, kamu tetap tanpa ragu ikut denganku. Di hatimu, apakah kamu benar-benar hanya menganggapku sebagai tuan? Aku tahu kamu selalu punya seseorang yang tidak bisa dilupakan.
Tidak, bahkan tanpa orang itu, aku tidak berani melampaui batas. Kamu memang hanya pelayan keluarga Shen. Tapi itu tidak berarti kamu lebih rendah. Kamu punya hak untuk mengejar kebahagiaanmu sendiri. Aku tidur dulu. Gadis yang memberiku simpul cinta, meskipun dia adalah penyelamatku. Tapi hanya untuk menunggu harapan yang samar. Dan mengabaikan orang di sekitarku, apakah itu benar? Kepala desa ada masalah, jangan berteriak-teriak, anak masih tidur. Padi sudah tumbuh. Tuan Shen, ini benar-benar berkatmu. Desa kita dari tanah asin, sekarang menjadi pemasok beras di sekitarnya, ini perubahan besar. Semua ini sebenarnya bukan aku yang melakukannya. Semua itu sia-sia. Yang membuat padi tumbuh semakin cepat. Gadis kecil ini benar-benar punya sesuatu. Secara logika, padi itu tidak mungkin tumbuh secepat itu. Tapi aku sudah lihat, padi itu memang tumbuh cepat dan bagus. Dan nasi yang dimasak juga sangat harum. Anakku yang kejua makan dua mangkok. Asalkan sia-sia berbuat baik, mengumpulkan karma. Dia bisa melakukan banyak kebaikan untuk membantu semua orang. Tapi hanya menjual beras saja, masih belum cukup. Shen Defu dan Shen Dongqiang punya lebih banyak sumber daya dan kondisi daripada aku. Sia-sia hanya kara. Cepat katakan. Ayah bisa melukis, menggambar bentuk padi. Pasti bisa menarik banyak orang. Ya, tidak hanya melukis, tapi juga live streaming. Sambil live streaming, jual barang, dan melukis, nanti reputasi akan lebih cepat tersebar. Ya, Kalian begitu kompak, pasti kalian sekeluarga ya. Kalian berdua, kasihanilah aku. sia-sia dan ibu memang sekeluarga. Ibu, kamu setuju kan? Tuan Shen, kamu punya anak perempuan dan menantu yang baik. Benar-benar membuat orang iri, tidak usah bicara lagi. Aku dulu juga pernah melakukan siaran langsung bantu petani, ada pengalaman. Kalau kamu siaran langsung, aku pasti akan bantu. Nama akunnya sudah aku pikirkan. Bagaimana kalau namanya Woman Huasian? Ya. Ayahku melukis dengan sangat baik. Nanti pasti bisa menarik banyak orang. APA. Pengasilan sebulan kuma sejeniya, Tuan Shen. Galeri di utara kota ini memang bukan untuk mencari untung. Kamu mau cari uang juga tidak realistis, tadinya aku pikir. Tempat di utara kota ini bisa menghasilkan uang. Tidak disangka malah jadi beban, jangan bicara tentang realistis atau tidak, kalau tidak bisa menghasilkan uang. Ambil saja lukisan koleksi keluarga Shen untuk dijual. Tapi katanya lukisan koleksi keluarga, Shen tidak dijual. Satu lukisan bernilai beberapa miliar, menyimpan uang tidak diambil, bodoh ya. Ini, harus setuju dulu dengan Tuan Shen kan. Aku pasti tidak akan setuju. Benar-benar tidak bisa dijual, yang palsu tidak boleh ya. Woman Huasian. Ada beberapa juta penggemar, tidak tahu lukisannya bernilai atau tidak. Ayahku melukis dengan sangat baik, berikan sia-sia satu lukisan. Ayahmu sudah memberimu begitu banyak, masih kurang ya? Ibu juga mau lukis satu untuk ibu. Harus persis sama. Kalian berdua, benar-benar tidak menganggapku sebagai manusia. Sawah emas berkilauan, padi bergoyang, puisi angin naik ke langit. Dulu sia-sia yang membuat desa ini hujan. Lukisan ini untuk sia-sia Yunian dulu. Nanti aku akan melukis untukmu lagi. Terima kasih Tuan ketiga. Terima kasih ayah. Sia-sia sudah berjanji kepada Dewa Tanah. Lukisan ini untuk Dewa Tanah, cepat-cepat. Sekarang giliran melukis ibu. Gadis kecil, kamu benar-benar tidak memberikan ayahmu waktu untuk bernapas. Ini kue yang aku buat sendiri, coba cicipi. Ibu yang buat sendiri, pasti enak. Sudah besar begini masih minta disuapi? Tidak malu ya? Sia-sia mau disuapi, kenapa? Ayo. Kalau begitu, aku juga mau disuapin. Kalian ini benar-benar mirip banget. Sia-sia, sekarang giliran suapin mama. Mama, buka mulut. Tuan ketiga, kamu selalu siaran langsung dengan akun Woman Huasian. Kenapa kamu tidak pernah memperlihatkan wajahmu? Aku siaran langsung untuk memperkenalkan tempat ini.
agar tanah tandus ini memiliki nilai budaya. Jadi, memperlihatkan wajah atau tidak, itu tidak penting lagi. Pak Shen, kamu terlalu rendah hati. Lukisanmu sekarang sudah terkenal di internet, desa kita ini. Banyak turis yang datang karena tertarik. Pada akhirnya, ini semua berkat sia-sia. Sia-sia membuat padi tumbuh lebih baik. Berasnya juga laku lebih baik, ini sangat berbeda dengan dulu. Benar-benar dua dunia yang berbeda. Ini semua berkat ayah dan mama. Lukis satu lagi untukku. Aku juga mau lukisan dari Tuan Muda. Aku akan menyimpannya dengan baik. Kalian ini benar-benar tidak memberiku waktu untuk istirahat. Baiklah. Baru datang sudah ketemu musuh bebuyutan, benar-benar nasib sial. Katanya kamu mencari Wu Menhuasian? Aku sudah dengar, ada orang yang meniru gaya Wu Menhuasian, sedang melukis di sekitar sini. Di internet, satu lukisan bisa dijual sampai jutaan, tempat kalian ini hanya ikut terkenal karena Wu Menhuasian. Apa yang bisa dijual sampai jutaan? Selama ini hanya sibuk melukis. Aku benar-benar tidak tahu kalau pasar sekarang sudah sangat menguntungkan. Sampai sejauh ini. Ayah, kita terkenal. Kenapa langsung ketakutan? Aku beritahu ya. Nanti setelah aku temukan Huasian, aku akan promosikan lagi. Jangan bilang jutaan, bahkan puluhan juta atau ratusan juta. Dengan mudah bisa didapat. Dia memuji kita, ayo kita jual lukisan di pinggir jalan. Sia-sia jangan ngomong sembarangan, kamu ini si rakus uang. Entah dewa yang suka lukisan ayah, atau manusia biasa yang suka lukisan ayah. Lain kali lukis lebih banyak ya. Oke, baiklah. Aku bicara tentang Yumen Huasian, apa hubungannya dengan dia? Aku datang ke sini dengan tujuan. Kalau aku tidak melihat Huasian, hari ini aku tidak akan pergi. Aku tahu di mana Huasian, aku pernah melihatnya, aku akan mengantarmu ke sana. Kamu pernah melihat Huasian? Di mana Huasian? Jauh di ujung langit, dekat di depan mata. Tidak ada kemajuan, makan saja terus setiap hari. Jangan pukul, jangan pukul. Ini beras yang kami tanam sendiri di desa kami. Anak saya bisa makan beberapa mangkuk dalam sehari. Saya pikir anak ini pasti sangat lapar, jadi saya memasak satu mangkuk untuknya. Dengan lauk pau ini, pas sekali. Jangan jadi anak yang tidak berguna. Kenapa sih? Cuma tahu makan, Huasian. Ada orang yang datang lagi untuk membeli lukisan, kali ini. Harganya tidak rendah. Huasian. Siapa Huasian itu? Sudah saya bilang, jauh di ujung langit, dekat di depan mata. Kamu bilang dia Huasian? Sejak kecil di rumah, saya sudah melihat banyak lukisannya. Kalau dia punya bakat itu, pasti sudah jadi Huasian, tidak sampai sekarang. Tinggal di rumah reot ini. Omong kosong, lukisannya jelas bagus. Itu pemberian ayah saya. Saya sudah menonton siaran langsung ini lukisan Huasian. Kenapa siaran gadis kesel memegang lukisan Huasian? Tapi kamu benar, jauh di ujung langit. Dekat di depan mata. Saya ulangi sekali lagi, lukisan ini pemberian ayah saya. Ini adalah lukisan Huasian, siaran langsung ini. Saya sudah menonton dari awal sampai akhir. Kamu memegang lukisan Huasian. Mau menyimpannya sendiri? Huasian ini adalah... Ah, sudahlah Pak Kepala Desa, prasangka dalam hati orang. Seperti gunung besar, dia tidak akan percaya. Dengan lukisan ini, saya bisa menggelembungkannya. Galeri di utara kota. Tidak perlu khawatir, tidak bisa menghasilkan uang. Kamu mau? Masih banyak lagi. Saya tahu, Huasian ada di desa ini. Di mana sebenarnya Huasian? Huasian ini benar-benar dermawan. Awalnya hanya ingin satu lukisan, tapi ternyata diberi banyak. Lukisan saya ini. Bukankah kamu mencari Huasian? Huasian ini adalah... Ejo.
Sudah saya bilang ayahmu pilih kasih, memaksa kalian datang ke tempat seperti ini. Sudah beberapa bulan ini, lihat kalian. Semuanya jadi sangat hitam. Nenek, aku sangat merindukanmu. Nenek juga merindukan Sia-Sia. Sia-Sia tidak ada yang memijat pinggang nenek. Kalau sudah pulang, Sia-Sia akan memijat pinggang nenek setiap hari. Anak yang baik. Pada ulang tahun ayah, dengan beberapa lukisan ini, menjadi kepala keluarga Shen hanyalah masalah waktu. Dengar baik-baik, setelah saya menjadi kepala keluarga Shen, kamu pikir, kamu masih bisa tinggal di keluarga Shen? Beberapa lukisan saja bisa membuatmu menjadi kepala keluarga Shen. Kepala keluarga ini terlalu murah, ya? Masih lebih baik daripada kamu yang hanya jual beras. Beberapa bulan ini, tinggal di tempat kumuh ini, berapapun beras yang kamu jual, bahkan tidak bisa menyaingi kelingkingku. Apa katamu? Rumahku tempat kumuh? Kalian para penduduk desa ini, malas-malas dan hanya suka makan enak. Seumur hidup hanya bisa tinggal di tempat kumuh seperti ini, makan makanan seadanya. Kulihat anakmu makan dengan sangat enak. Berhenti makan. Biar aku makan satu suap lagi. Pergilah. Cepat pergi. Lausan, aku beritahu kamu, posisi kepala keluarga Shen pasti akan menjadi milikku. Sudah kubilang, ayahku adalah dewa lukis, tapi dia tidak percaya. Oh ya, bagaimana? Kalian berdua nyaman tinggal di sini? Kami sangat senang di sini, sama sekali tidak menderita. Belum menderita? Sudah kurus segini. Sejak aku datang ke sini, melihat penduduk desa bekerja keras, membangun rumah mereka dengan kemampuan sendiri, aku jadi berpikir, aku harus segera pulang dan membangun kembali keluarga kami. Oh ya, sebentar lagi pesta ulang tahun ayahmu, aku kali ini sengaja datang untuk menjemput kalian. Tempat ini memang tidak menghasilkan uang, tapi tidak apa-apa. Kalau ayahmu kali ini masih menyulitkanmu, aku pasti tidak akan membiarkannya. Hore pulang. Tunggu, Dewa Lukis, tadi ada orang yang menawar mahal untuk membeli lukisanmu. Apa? Katanya ada orang misterius yang pergi ke galerimu, membeli semua lukisanmu. Siapa orang ini? Jangan-jangan dia penjual lukisan yang tidak bermaksud baik. Meskipun hasil panen padi dan pariwisata kita sudah cukup, tapi ini memang rezeki tak terduga. Kalau aku menemukan orang ini, aku pasti akan berterima kasih padanya. Pasti itu penggemar ayah. Penggemar ayah sangat banyak. Sia-Sia adalah penggemar nomor 1 dari tuan ketiga. Benar kan? Ibu benar. Ebyo. Mama, Sia-Sia. Dia sering mengatakan hal-hal aneh. Dia selalu bilang, Yunyan adalah hasil lukisannya. Tapi dia memang anak yang baik, Mama. Hei, nak, usiamu sudah tidak muda lagi. Kamu harus memikirkan tentang pernikahan. Aku tahu. Yunyan sudah lama bersamamu. Kalian saling mengenal, karakternya juga baik. Aku lihat Sia-Sia juga menyukainya. Keluarga kita, bukannya harus cocok status sosialnya. Ibu lihat dia bagus kok. Ah, ibu tahu, kamu masih ingat masa kecil. Gadis kecil yang pernah menyelamatkan nyawamu itu ya? Sudah bertahun-tahun, kamu belum pernah bertemu dengannya. Bagaimana kalau dia sudah menikah? Kamu mau terus menunggu begitu saja? Ibu, kamu benar, aku sudah menunggu bertahun-tahun tapi belum ketemu. Memang seharusnya aku tidak menunggu lagi. Tapi sekarang, aku harus tetap fokus pada posisi kepala keluarga. Setelah pesta ulang tahun ayah selesai, aku akan menjelaskan semuanya pada Yunyan. Ya, harus dipersiapkan dengan baik. Ibu, aku antar kamu istirahat ya. Ah, baiklah, ayo. Ayah, akhirnya mau menikah dengan ibu nggak sih? Dunia orang dewasa memang ribet, akhirnya harus aku yang bantu. Kenapa kamu datang, Tuan Muda Kejua? Paman kedua jadi pengemis. Pergi sana, main saja. Ayo, kembali, Xiaolong. Ambil ini dan pergi. Katanya di Bukit Sabila Timur Kota ada barang antik. Sudah 3 bulan ini. Aku bahkan belum menemukan sarangnya.
Untungnya, dengan modal awal ditambah pinjaman besar, aku berhasil membeli semua lukisan Wu Men Huasian di internet. Semua lukisan itu aku beli. Lukisan Wu Men Huasian ini. Mirip dengan nenek moyang keluarga Shen. Kalau bisa dipalsukan dan dijual ke luar negeri, aku bisa untung besar. Kakak kedua, kamu baru kabur dari Myanmar ya? Adik ketiga, aku beritahu kamu, meskipun anakku yang kecil di luar negeri, sementara belum bisa kembali, tapi posisi kepala keluarga Shen ini pasti akan menjadi milikku. Kakak kedua, kamu terlalu cepat bicara. Kalian tahu nggak apa yang aku pegang? Bisa bikin kalian ketakutan. Wah, aku takut sekali. Kakak, aku takut. Kakakmu yang tidak berguna itu mau merobohkan galeri untuk membangun properti. Aset keluarga Shen tidak boleh disia-siakan begitu. Aku sudah membeli tanah itu. Awalnya, kalau tanah di selatan kota tidak berhasil, tanah ini akan kuberikan padamu. Tapi sekarang, sepertinya tidak perlu lagi. Untungnya kali ini sia-sia ikut denganku. Kalau bukan karena sia-sia, aku mungkin juga akan kebingungan. Galeri di utara kota itu memang tidak dibangun untuk mencari keuntungan, tapi untuk melestarikan warisan leluhur keluarga Shen. Sekarang bukan hanya lukisan keluarga Shen. Banyak artefak budaya yang tercecer di luar negeri. Kalau bisa kukembalikan semua, pasti akan kutaruh di Museum Utara Kota. Kulakukan ini bukan untuk jadi kepala keluarga, tapi agar harta budaya negeri kita tidak lagi hilang di luar negeri. Hari ini ulang tahun ke-70 Tuan Shen. Katanya akan memilih penerus keluarga Shen nih. Kayaknya kuma kakak pertama dan kedua yang berpeluang. Dengar-dengar anak ketiga itu sakit-sakitan. Orang kayak gitu mana bisa jadi kepala keluarga? Iya juga. Silakan duduk saja. Terima kasih atas kehadiran semua. Dalam perayaan ulang tahun Shen ini, pasti sudah tahu, dalam acara ini, saya akan menetapkan kepala keluarga Shen berikutnya. Terima kasih semuanya. Coba lihat. Ini cucu sulung keluarga Shen. Selamat ulang tahun ayah, panjang umur dan sejahtera. Akhir-akhir ini, anak menemukan pelukis bernama Wu Men Huasian. Khusus meniru gaya lukisan leluhur keluarga Shen. Satu lukisannya setara jutaan, anak dapat 4 buah. Untuk menghadiahkan ayah, silakan. Bagus, memang lukisan yang bagus. Wu Men Huasian ini, untuk mencarinya, saya khusus pergi ke tanah kosong selatan kota. Tapi si pelukis ini, tetap tidak mau menunjukkan wajah aslinya. Anak hanya bisa beli beberapa dengan harga mahal, untuk menghormati ayah. Silakan. Goresan lukisan ini lancar, nuansanya dalam. Memang ada jiwa leluhur keluarga Shen di dalamnya. Kamu sungguh perhatian. Beberapa lukisan ini tidak keluar uang sepeser pun. Nanti kalau aku jadi kepala keluarga, lukisannya dijual, mungkin bisa untung juga. Kakak cuma 4 lukisan saja. Sudah layak dibanggakan begitu? Terlalu percaya diri deh. Lihat itu anak kedua Tuan, hari ini posisi kepala keluarga. Benar-benar pertarungan sengit. Dong Qiang berdoa ayah panjang umur. Selamat selalu. Hadiah ulang tahunku hari ini jauh lebih berharga dari miliknya. Kakak tertawa apa? Sudah dengar, kau pikir di hutan itu bisa gali harta karun? Setiap hari jaga. Terbakar matahari, jadi hitam legam. Ujung-ujungnya tidak ketemu harta sama sekali. Kakak, posisi kepala keluarga harus diberikan kepada orang yang mampu, harus menjaga warisan keluarga. Harus tahu caranya. Membuat uang menghasilkan uang. Kamu tidak mungkin menjual gunung itu, kan? APA.
Kamu menjual aset keluarga Shen? Ayah, gunung itu dijual seharga 3 juta. Tapi tenang saja, sebentar lagi akan ada 300 juta. Bahkan 3 miliar untuk menebus sebuah gunung. Hanya perlu melambaikan tanggon. APA maksudnya? Ayah, saya menggunakan uang dari penjualan gunung dan tabungan saya selama ini untuk membeli semua lukisan Wu Men Huasian. Sekarang di luar negeri, sudah ada pembeli yang siap. Begitu pembeli mendapatkan lukisannya, 3 miliar saya akan langsung masuk. Kamu menjual lukisan ke luar negeri. Bersekongkol dengan Liu Qingya, penyelundup lukisan terkenal. Adalah kamu. Ini, bukan tuan ketiga? Bukankah dia sakit-sakitan? Kenapa dia lebih segar daripada saya? Saya lihat Tuan Ketiga ini kakap Pampan. Lihatlah gadis kecil di sampingnya, lucu sekali. Lucu apa gunanya? Menurut saya, posisi kepala keluarga ini lebih baik dipegang oleh laki-laki. Dijual ke luar negeri bagaimana? ITU Kuma lukisan sirang celebrity internet. Bukan barang antik. Informasi pembeli kamu ada di sini, beberapa bulan lalu. Pembeli Liu Qingya. Sama dengan pembeli kamu sekarang. Liu Qingya sendirian. Tidak mungkin melakukan penyelundupan, kamu adalah rekannya, kan? Lukisan, nelayan memancing, itu, saat akan dikirim ke pameran. Kalian mencurinya dulu, lalu menggantinya dengan lukisan palsu. Mencampur adukan, ini bukan pertama kalinya kamu melakukan ini, kan? Dong Chong, APA yang dia katakan benar? Benarkah? Ayah, jangan dengarkan omongannya. Bagaimana bisa pembeli yang sama membuktikan apa? Begitu saya jadi kepala keluarga, pasti akan mencegah hal ini terjadi. Keluarga Shen terkenal dengan lukisan dan kaligrafinya, jika terjadi pencurian dari dalam. Bukankah itu akan jadi bahan tertawaan orang? Malu, malu, malu. Tuan Ketiga, kamu belum jadi kepala keluarga, sudah mulai bicara tentang masa depan. Ayah bilang, untuk mendapatkan posisi kepala keluarga, harus membuatnya puas di ulang tahunnya, sawahmu yang jelek itu. Walaupun dijual semua, berapa harganya? Kakek, tidak usah bicara tentang harga tanah itu. Dari semua anakmu, hanya Ayo yang patuh. Menurut keinginanmu, mengubah tanah kosong itu menjadi seperti sekarang. Tidak hanya sawah, tapi juga banyak orang yang datang berwisata karena nama Wu Men Huasian. Ibu, jangan bicara seperti itu. Ayah bilang hadiah siapa yang paling bagus. Maka dialah yang akan mewarisi posisi kepala keluarga, dia juga tidak bilang. Siapa yang menggunakan cara apa untuk membuatnya puas, kan? Kamu benar-benar jahat. Ya sudah, kalah ya kalah. Kalau hanya dihitung berdasarkan harta, maka kartu yang aku pegang ini jauh lebih berharga daripada 4 lukisan kakak. Kan? Ajo, lupakan dulu kejua kakakmu. Apapun cara yang mereka gunakan, tapi setidaknya mereka memang membawa sesuatu kembali. Kamu? Apa yang kamu bawa? Katanya kamu mengurus padi di desa. Dan berhasil dengan baik, berapa banyak uang yang kamu dapat? Padi dan pariwisata, aku tidak mendapat 1 sen pun. Jengga, dia tidak mendapat 1 sen pun. Adik ketiga, apa yang kamu lakukan selama beberapa bulan ini? Jadi filantropis ya? Bukan seperti yang kalian katakan. Adik ketiga, jangan-jangan kamu ingin mengandalkan gadis kecil ini untuk membuat ayah senang, lalu ayah akan memberikan warisan padamu? Tuan ketiga ini memang tidak berguna sama sekali. Posisi kepala keluarga ini, hari ini bukan milik tuan kedua, yang milik tuan pertama. Tuan, silakan lihat. Berkat usaha sia-sia dan tuan muda, tanah tandu sebelumnya berubah menjadi hijau subur seperti sekarang. Dan sekarang, daerah selatan kota sudah menjadi tempat wisata terkenal. Lalu bagaimana? Ayah bilang hanya ada ujian 3 bulan. Walaupun kamu mengurung tanah itu dan menjualnya, berapa banyak yang bisa kamu dapat? Baik uang dari padi maupun pariwisata. Tuan ketiga tidak mengambil 1 sen pun, dia memberikan uang itu kepada warga desa. Katanya biar warga desa mengembangkan ekonomi desa mereka. Kamu kerja keras setengah mati, tapi tidak dapat 1 sen pun. Ini kan cuma pura-pura jadi filantropis, adik ketiga. Keluarga Shen membutuhkan orang yang punya kemampuan, bukan orang yang hanya berbuat amal. Kakak kedua benar, aku memang membagi keuntungan itu kepada warga desa,
Sepertinya seperti berbuat amal, tapi aku kebetulan mendapat keuntungan 2 kali lipat dari kalian. Bohong saja kamu. Adik ketiga, jangan-jangan kamu membeli semua lukisan Woman Huasian? Kita bertiga, meskipun tidak satu ibu, tapi pola pikir kita hampir sama. Lukisan yang aku jual, kenapa ada di kamu? Pembeli lukisanmu, karena kejahatan penyelundupan barang antik. Sudah ditangkap, jadi lukisan-lukisan ini kembali ke pemilik aslinya, Woman Huasian. Oh ya, omong-omong. Kak, tanah di timur kota yang kamu miliki, sudah aku beli. Sekarang milikku. Terus kenapa? Gunung jelek itu, mau diapain? Mau tanam emas di situ? Kenapa tidak bisa? Guru Siasya memang benar. Tanah di gunung ini ternyata benar-benar menghasilkan daun emas. Benar-benar emas. Sayangnya, sebelumnya ada orang yang tidak tahu diri. Mencuri barang antik di sini, merusak tanah yang bagus ini. Dirusak begitu saja. Gunung hijau ini beruntung bisa mengubur tulang orang setia, meskipun itu tanah tidak berguna. Tapi itu tanah tidak berguna milik keluarga Shen. Setelah aku meninggal nanti, mengubur tulangku di sana, bukankah itu suatu keberuntungan? Dan itu bukan tanah tidak berguna di sana. Ada banyak sekali hal-hal menarik. Tidak mungkin, kamu pasti berbohong. Dia tidak mungkin Woman Huasian. Kalau tidak percaya, aku akan buktikan. Ayah, dulu kamu bilang, lukisan bagus itu punya jiwa. Biarkan Sia-Sia merasakannya. Dulu Sia-Sia tidak mengerti lukisan. Tapi sekarang mengerti. Aku akan cari ibu. Lukisanku, lukisanku. Kenapa? Ayah, ini hadiah ulang tahun untukmu. Dan galeri utara kota milik kakak, juga sudah aku beli. Menurutku, pentingnya galeri keluarga Shen adalah untuk menyimpan warisan berharga ini. Bagus. Benar-benar anakku Shen Jiankuo. Dari ketiga orang ini, hanya kamu yang mengerti maksudku. Bagi keluarga Shen, lebih penting dari nama dan uang adalah menyimpan peninggalan leluhur ini. Aku sudah bilang dari dulu. Ayo kita ini bisa sukses. Semua yang aku miliki sekarang, berkat Sia-Sia. Kalau bukan karena Sia-Sia yang menyelamatkanku dulu, tidak akan ada aku yang sekarang. Ayo, aku sudah tua, keluarga Shen ke depannya harus banyak mengandalkanmu, aku. Nanti akan santai saja, bermain dengan cucu. Ya ayo. Kamu dan Yunian. Sebaiknya dipikirkan baik-baik. Yunian. Sia-Sia sudah ketemu? Tidak aneh, ibu tadi masih di sini. Kenapa bisa hilang? Kakak, kamu lihat kemana ibuku pergi tadi? Maaf, Nona, tadi ada orang yang datang dan menculiknya. Apa? Kamu jelas-jelas tidak menyukai tuan ketiga. Kenapa kamu begitu berusaha keras? Dulu Shenyo itu orang yang sakit-sakitan. Aku memang memandang rendah dia, tapi adegan tadi, aku melihat semuanya. Sekarang dia adalah kepala keluarga Shen. Seniman lukis terkenal, status dan posisinya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Kamu pikir dengan statusmu sebagai pelayan, kamu masih bisa mendekatinya? Kamu mau menyelundupkan lukisan terkenal, dia tidak akan membiarkanmu. Sekarang kamu ada di tanganku. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Ambil Nyawamu untuk menukar semua lukisan keluarga Shen. Kamu masih mau menyelundupkan lukisan terkenal dan menjualnya ke luar negeri. Shenyo adalah orang yang penuh perasaan. Dia pasti tidak akan setuju, ada banyak pembeli di luar negeri. Mereka semua sangat antusias. Yunian. You. Liu Qingya, kamu lagi? Shenyo, wanitamu ada di tanganku. Bawa semua lukisan keluarga Shen untuk menukarnya. Aku akan mengembalikannya padamu.
Jangan, Shenyo, jangan dengarkan dia. Lukisan-lukisan itu adalah warisan leluhur, tidak boleh dijual ke luar negeri. Shenyo, mana yang lebih penting, wanitamu atau bisnismu? Kamu harus mempertimbangkan dengan baik. Wanita jahat, setiap hari hanya bisa menculik ibu. Shenyo, kesabaranku terbatas. Aku akan menghitung sampai 3. Kamu sendiri yang memutuskan. 3, 2. Yunyan, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak membawamu kembali ke surga. Dengan begitu, kamu tidak perlu menderita siksaan petir. Tidak, ayo. Asalkan bisa menyelamatkanmu dan sia-sia, aku rela berkorban. Janji padaku untuk merawatnya dengan baik. Jangan biarkan dia menderita. Yunyan, Yunyan. Bagaimanapun juga, aku pasti akan menyelamatkanmu. Meskipun harus melewati ribuan rintangan, suatu hari nanti aku akan membuatmu kembali. Kasihku. Ini adalah simpul cinta. Anian. Kamu adalah ibu sia-sia. Kamu adalah orang yang selalu aku cari. Apa? Hai aja. Dia benar-benar ibu. Sia-sia. Kamu. Anian. You. Anian, aku ingat semuanya. Kamu adalah orang yang menyelamatkanku dulu. Selamat kepada Dewa Lukis, telah berhasil melewati ujian, sekarang nyawa istri telah kembali. Dan hidup kembali. Ibu, bagus sekali. Terima kasih banyak atas pertolongan Dewa. Keluarga yang berbuat baik pasti mendapat keberuntungan, kita berjodoh. Sudah seharusnya aku membantu ini. Dewa jarang turun ke dunia, mari cicipi makanan khas kami. Makanan khas daerah kami. Baik, bagus, kebahagiaan datang dan keinginan terpenuhi. Makanya semua orang suka tinggal di dunia. Silakan. Selamat malam semua, selamat datang di tepi Danau Yangcheng. Hari ini, aku menyiapkan hidangan kepiting lengkap untuk kalian. Ini adalah kepiting besar Yangcheng yang dikukus. Di sana ada hidangan panci tanah liat. Itu adalah panci tanah liat warisan budaya non-benda. Terima kasih sudah menyajikan 3 hidangan, silakan Dewa. Buka panci. Eyo. Silakan menikmati, terima kasih. Silakan semua menikmati. Sejak melihat giok itu, aku sudah mengingat kehidupan masa lalu, hanya saja tidak menyangka. Sia-siaku sudah besar. Anian. Akhirnya aku menemukanmu. Ayo, kamu telah melalui 7 kehidupan. Baru bisa memperbaiki nyawaku. Kamu benar-benar sudah bekerja keras. Di kehidupan pertama kita bertemu. Aku adalah istrimu. Sampai kehidupan ini. Aku masih milikmu, asalkan kita bisa selalu bersama. Itu lebih baik dari apapun. Sekarang jodoh ayah dan ibu tidak bisa dipisahkan lagi. Kita bertiga tidak akan pernah terpisah. Ayo, di kehidupan ini kamu adalah manusia biasa. Aku rela menemani kamu menjadi manusia biasa. Asalkan kita bisa bertiga bersama, itu lebih baik dari apapun. Ibu, sia-sia sudah mengumpulkan cukup jasa baik. Guru bilang bisa membantu ibu menjadi dewa. Bagus sekali. Yunyan, mulai sekarang. Kamu juga layak disebut dewa. Kita bertiga tidak akan pernah berpisah selamanya. Siapa yang mengendap-endap di sana?
Sia-sia, aku mau minta tolong sesuatu. Apa itu? Aku tidak mau dibilang gemuk, baru sekarang aku sadar. Menyebut orang jelek itu sama seperti dibilang gemuk. Sama-sama menyakitkan. Akhirnya kamu nurut juga. Lusa kamu masih berani sebut orang jelek? Nggak berani, sia-sia. Tolonglah bantu aku. Aku tidak mau tambah gemuk lagi. Aku tidak bisa bantu kamu. Tapi mungkin ada orang yang bisa bantu. Benarkah? Tanahnya harus digali lebih dalam. Sama kerikil-kerikilnya harus dibuang. Bayar nanti muda pertunas. Ayo pakai tenaga sedikit. Cepat, cepat. Gali lebih dalam. Sudah berapa kali bilang, gali lebih dalam. Aku nggak kuat tanam lagi. Baru sebentar sudah lemas? Jengke ya. Nanti yang tumbuh di sini semuanya emas. Daun emas, ranting emas, batang emas juga. Semuanya emas untuk kalian. Tapi kalau memang sudah lelah, nggak ada tenaga, kalian nggak usah lanjut. Soalnya emas buat aku cuma harta duniawi. Kalian nggak perlu juga. Masih kuat tanam, aku masih bisa. Ya lanjut dong. Iya, lanjut. Iya, pakai tenaga bagus.